Pemerintah memastikan tetap mengenakan kenaikan PPN 12% tahun depan hanya bagi produk barang mewah. Namun pemerintah dianggap gamang atas keputusan tersebut mengingat sebelumnya pemerintah telah memperpanjang insentif atas barang mewah melalui kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah hingga insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Bahwa pemberian insentif PPNBM dan PPNBM bukan ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12%. Namun lebih kepada untuk menaikkan perekonomian melalui stimulus kepada sektor perumahan hingga otomotif pada kuartal keempat tahun ini hingga tahun depan. Dengan demikian, dua kebijakan berbeda tersebut dilakukan untuk menciptakan dampak berbeda di perekonomian. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memastikan kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang mewah. Nantinya peraturan teknis pengenaan PPN tersebut akan ditindaklanjuti Menteri Keuangan yang akan menerbitkan aturan teknis. Pemerintah memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Tarif PPN 12% tak hanya berlaku untuk barang mewah seperti yang sebelumnya disampaikan pemerintah. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%. Artinya, kenaikan PPN menjadi 12% akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat, mulai dari sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan video streaming seperti Netflix. Kemenkeu menegaskan bahwa hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025, yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyak Kita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11%. Lantas, bagaimana cara menghitung harga barang dan jasa yang dikenakan PPN 12%? Rumus untuk menghitung PPN adalah dasar pengenaan pajak dikali tarif PPN. Adapun dasar pengenaan pajak DPP adalah harga barang atau jasa yang diserahkan penjual kepada konsumen. Misalnya, kita ingin membeli barang seharga 2 juta rupiah dan tarif PPN yang berlaku sebesar 11%. Maka PPN yang harus dibayar adalah Rp220.000. Angka tersebut didapati dari 11% dikali 2 juta rupiah. Dengan demikian, total harga yang harus dibayarkan konsumen menjadi Rp2.220.000. Jika PPN naik menjadi 12%, maka PPN yang perlu dibayar untuk harga barang 2 juta rupiah adalah sebesar Rp240.000. Angka tersebut didapat dari 12% dikalikan 2 juta rupiah, sehingga total harga yang dibayar menjadi Rp2.240.000. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pak Febrio, yang menjadi pertanyaan juga sebetulnya apa saja sih yang terkena PPN menjadi 12%? Barang mewah yang dimaksud ini seperti apa? Pertama, PPN 12% ini berlaku secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke aspek keadilan tadi. Tadi kan saya sebut ada daging yang harganya Rp50.000 per kilogram, PPN-nya 0%. Kalau harganya Rp200.000, PPN-nya juga 0%. Kalau harganya 1 juta per kilogram, PPN-nya tetap 0%. Saat ini? Saat ini. Nah, pertanyaannya, apakah itu adil? Karena kalau kita lihat, mungkin masyarakat belum tahu bahwa ada daging yang harganya 1 juta per kilogram dan itu PPN-nya 0%. Tampaknya wajar kalau kita minta keadilan, di mana wajar sekali kita minta yang mampu bayar pajak. Yang belum mampu itu tetap kita berikan perlindungan. Jadi wajar kalau kita bilang
mungkin yang mewah seperti daging yang sangat mahal itu harusnya bayar PPN. Nah, itu akan kita lakukan. Demikian juga kalau kita bilang misalnya kalau kita ada sekolah yang SD negeri 01 pagi Johar Baru misalnya di mana gitu ya, SPP-nya kan biasanya hampir nggak ada, atau bahkan kalaupun ada dia bayarnya mungkin uang berapa ribu rupiah. Apalagi PPN nol ya. PPN-nya nol. Lalu kalau ada sekolah misalnya yayasan tertentu di kelurahan tertentu yang juga mungkin bukan bagi masyarakat yang terlalu mampu, mungkin oleh yayasan lalu dipungut 10.000, 20.000 SPP 1 bulan. Kita yakin bahwa itu PPN-nya harusnya 0% karena itu untuk masyarakat yang kurang mampu dan juga sangat membantu untuk mendukung pendidikan nasional. Tapi kalau ada sekolah internasional, SPP-nya mahal sekali gitu ya, dan juga kita tahu bahwa siswa yang datang ke sana adalah dari keluarga yang sangat mampu. Mungkin PPN-nya sebaiknya tidak 0%. Ini yang sedang kita desain sehingga semakin menunjukkan bahwa pajak itu harusnya adil. Baik. Tapi sejauh ini itu kan misalnya tadi untuk sekolah internasional belum berlaku. Berarti masih sama dengan sekolah negeri. Betul. Yang biaya sekolahnya juga cukup rendah. Betul. Masih sama-sama nol. Ketika nanti berlaku untuk yang sekolah internasional misalnya akan langsung terkena 12%, bukan dari 11 menjadi 12%, tapi langsung 12 yang tadinya nol. Apakah itu nantinya dirasa tidak memberatkan? Ini kelompok yang sangat mampu. Ini kelompok yang sangat miskin dan perlu dukungan, perlu perlindungan negara. Jadi masalah keadilan yang kita lihat. Kita bersyukur bahwa di Indonesia ini kita punya anggaran APBN kita itu 1 tahun belanjanya 20% selalu untuk pendidikan. Kita melihat bahwa masih kita berjuang untuk membiayai gaji guru. Kita berjuang untuk memberikan bantuan operasional sekolah. Kita bangun sekolah-sekolah, infrastruktur sampai ke desa-desa. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Gedungnya belum terlalu baik. Sekolah itu kursi-kursinya sudah pada kualitas yang bisa diandalkan apa tidak. Ini akan terus kita lakukan. Nah, akan tetapi lagi-lagi bentuk gotong royong. Bagi yang mampu, apalagi yang sangat mampu, wajar kalau kita berharap mereka membayar pajak. Baik, itu kalau untuk pendidikan. Nah, untuk yang kesehatan, kalau yang BPJS tentunya tidak dikenakan PPN jadi 12%. Tetapi mungkin nanti sama seperti soal daging tadi ya. Kalau yang perawatannya VIP, nah itu seperti apa? Nanti ada mungkin skema ya, ini sedang juga kita siapkan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Kita akan siapkan kebijakannya dengan cepat, tetapi logikanya kurang lebih sama. Kalau kita lihat BPJS ini bahkan sekitar 90 juta PBI itu iuran BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi jelas ini adalah masyarakat miskin dan rentan. Ini sekitar 40% termiskin dari Indonesia. Itu yang kelompok desil 1, 2, 3, dan 4. Pemerintah negara memutuskan untuk melindungi mereka dan bahkan membayar iuran BPJS-nya. Nah, di sana juga setelah itu maka masyarakat membayar. Ini saja sudah bentuk gotong royong. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang pajak, masyarakat yang jelas perlu kita lindungi adalah masyarakat yang miskin dan rentan tadi yang harus kita lindungi. Nah, di sisi lain kalau kita bicara tentang layanan kesehatan yang premium, yang harganya mungkin relatif sangat tinggi dibandingkan kelas BPJS tadi, mungkin layak untuk kita desain kebijakannya bersama nanti dengan Kementerian Kesehatan, mana yang layak kita kenakan PPN. Emang ini masih didesain Pak ya, tapi kalau berbicara soal kesehatan ini kan menyangkut nyawa begitu ya. Ya kesehatan biasanya nomor 1. Nah, ini agak sulit dibedakan mana yang termasuk mewah, karena terkadang orang demi kesehatan itu rela melakukan pinjaman mungkin dan terlihat mampu, padahal ini dibela-belain karena untuk kesehatan, untuk mungkin ya ada yang punya preferensi tidak menggunakan BPJS dan lain sebagainya. Nah, apakah nantinya juga ada skema bahwa asalkan mampu membayar yang
golong premium, meskipun dengan segala upaya dilakukan agar bisa mendapatkan perawatan sebaik-baiknya itu? Saya rasa nanti cukup detail ya, dan relatif cukup bisa dibandingkan mana yang harusnya mendapatkan dukungan pemerintah, mana yang sebaiknya mulai berkontribusi bayar pajak. Baik. Dengan waktu yang kurang dari 1 bulan itu kemungkinan akan tercapai ya Pak ya? Baik. Kemudian secara spesifik kan pemberlakuan PPN menjadi 12% ini boleh dijelaskan Pak, untuk mengejar income atau membatasi produk tertentu atau dua-duanya? Lagi-lagi tadi kita melihat bahwa fiskal itu kita gunakan untuk belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi semakin besar penerimaan negara, semakin besar ruang bagi negara untuk bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, kemudian mengurangi kemiskinan, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan, kita berikan bantuan pangan, kita berikan pelatihan kerja, kita berikan kredit usaha rakyat yang sekitar 200 sampai 300 triliun 1 tahun. Kita berikan juga subsidi pupuk sekitar 40 triliun 1 tahun. Kita berikan juga subsidi BBM, subsidi listrik. Ini nilainya sekitar 400 triliun 1 tahun. Lalu juga kita berikan tadi insentif PPN 265 triliun 1 tahun, itu semua masyarakat menikmati. Kita juga berikan namanya program Keluarga Harapan yang kita harapkan bisa membantu kelompok miskin dan rentan keluar dari kemiskinan. Jadi semua belanja ini ditambah lagi kita akan harus bangun jalan raya, kita bangun fasilitas umum, kita bangun sekolah, kita gaji guru, kita gaji nakes, dan sebagainya. Semua ini membutuhkan ruang fiskal. Dan ruang fiskal ini ada dalam gotong royong kita bersama-sama. Dari mana datangnya? 80% penerimaan negara itu dari pajak. Jadi kalau kita menaikkan penerimaan negara, itu bukan demi menaikkan penerimaan negaranya saja, tetapi demi supaya kita bisa menciptakan kesejahteraan. Ya. Jadi kesejahteraan itu akan dicapai kalau penerimaannya juga sesuai target dan maksimal digunakan ya? Betul. Nah, memang kita harus selalu pastikan bahwa belanja kita semakin efektif. Makanya Pak Prabowo sangat spesifik sebenarnya menunjukkan dengan visi beliau dengan asta cita itu ya, bagaimana kalau kita lihat dari belanja negara selama ini, sekarang beliau banyak yang semakin fokus ke arah sektor-sektor yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Beliau sangat jelas penekanannya pada ketahanan pangan. Bagaimana kita menciptakan swasembada pangan, beras, jagung, dan sebagainya, sehingga masyarakat terjaga daya belinya dan juga terjaga kepastian untuk ada bahan pangan di Indonesia. Kita menciptakan sawah lebih banyak supaya ke depan kita bisa lebih swasembada. Kita pastikan irigasi, dam yang sudah dibangun, ya, bendungan yang sudah dibangun, kita pastikan sampai ke hilirnya, sampai ke sawahnya. Itu butuh investasi, membangun jalur irigasi yang mulai dari primer sampai tersiernya sampai ke sawah, itu benar harus disampaikan. Lalu kita juga melihat bagaimana beliau menekankan sekali tentang ketahanan energi. Kita punya kebutuhan untuk listrik dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, dibutuhkan listrik. Maka listriknya juga harus dipastikan ada. Kita pastikan penciptaan listrik-listrik baru, PLT baru, itu terus akan terjadi. Ini membutuhkan uang, membutuhkan investasi. Lalu kita juga melihat bagaimana ketahanan energi ini juga membutuhkan ketersediaan bensin, Pertalite, Pertamax, ketersediaan solar, ketersediaan, kita juga sekarang ingin mengembangkan lebih jauh sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk hilirisasi dari komoditas-komoditas ini semuanya membutuhkan investasi. Dan kenapa kita melakukan ini? Lagi-lagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk kita
ketahanan pangannya terjadi, ketahanan energinya terjadi, tetapi taraf hidup masyarakat juga meningkat dalam waktu bersamaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun taraf hidup dari masyarakat. Nah, dengan PPN menjadi 12% dengan skema-skema yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya berapa sih Pak efektivitas penerimaan dan memberikan dampak untuk ruang fiskal ketika ini diberlakukan? Ada target? Ini bukan masalah target ya, ini tapi estimasi. Kalau kita hitung, ini sekitar 70 sampai 75 triliun tambahan PPN yang akan didapatkan di tahun 2025. Nah, tapi tadi ingat, kita ketika transisi ini diimplementasikan pun pemerintah sudah langsung menyiapkan bantalan. Nah, bantalan tadi itu ada mulai dari bantuan pangan selama 2 bulan, diskon listrik tadi selama 2 bulan, lalu PPh DTP untuk tenaga kerja di sektor padat karya tadi ya, tekstil, alas kaki, furnitur, itu kita berikan pajaknya PPh 21-nya ditanggung oleh pemerintah selama setahun untuk yang 10 juta ke bawah. Kita juga berikan diskon PPN untuk masyarakat beli rumah. Kita juga berikan bantuan masyarakat yang PHK, gitu ya. Kita juga berikan bantalannya di sana. Kita juga berikan PPN DTP untuk beli terigu sama minyak kita, itu juga diberikan. Dengan banyaknya insentif yang tadi kita siapkan itu juga membutuhkan belanja. Betul. Nah, itu sekitar 30 sampai 40 triliun. Baik, Pak Febrio. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya bahwa itu kan hanya bantalan yang sesaat, ada yang tadi yang hanya 1 tahun, sementara ini kebijakan ya akan berlaku cukup panjang dan kemungkinan tahun depan naik lagi misalnya. Nah, adakah nanti ruang untuk evaluasi? Kemudian adakah cara lain untuk menaikkan pajak untuk pemasukan negara selain ini? Nanti akan kita ulas di satu segmen terakhir. Kita jeda terlebih dahulu. Kami kembali pemirsa usai pariwara berikut, tetaplah bersama kami.